Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita sampai di minggu terakhir dari bulan ini. Kita bersyukur bahwa gereja dapat terus melaksanakan kebaktian onsite, meskipun masih terbatas. Dimanapun kita beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing, marilah kita beribadah dengan hati yang tertuju pada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Warta lisan hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti kebaktian onsite terbatas dengan mendaftarkan diri melalui link pendaftaran yang dibagikan tiap hari Kamis pukul 11.00 melalui WA Blast, GKI Gunsa Apps, dan Instagram GKI Gunsa. Silakan mengisi link tersebut. Link pendaftaran akan ditutup pada hari Sabtu pukul 13.00 atau tertutup secara otomatis jika semua tempat yang disediakan sudah terisi penuh. Jangan kecewa jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari belum mendapatkan kesempatan untuk beribadah secara onsite. Tim kebaktian melakukan evaluasi setiap minggunya agar dapat secara maksimal memfasilitasi jemaat yang memungkinkan beribadah onsite, tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Informasi terkini tentang kegiatan gereja dapat dilihat di GKI Gunsa Apps, WhatsApp Persekutuan Digital, Instagram GKI Gunsa, dan Facebook GKI Gunung Sahari. Demikianlah warta lisan hari ini. Marilah kita menenangkan diri sejenak sebelum memasuki ibadah. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki persekutuan kita dengan Dia yang adalah Tuhan Sang Kepala Gereja. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri, kita menyambut kehadiran Tuhan di tengah ibadah kita. Hai Kristen, nyanyilah haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di dalam Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Saudara-saudara, kebaktian kita berlangsung karena pertolongan kepada kita datang dari Allah Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera beserta dengan saudara yang datang di dalam nama Tuhan. dan beserta denganmu juga. Terima kasih, dipersilakan duduk. Saudara-saudara, jika ada pertanyaan, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami peperangan hati ketika kita tahu apa yang baik, tetapi di waktu yang sama enggan untuk mengatakannya sebab khawatir harus menerima konsekuensi penolakan dari yang lain? Saya rasa semua hal itu mungkin saja pernah dialami, bahkan menjadi pergumulan panjang orang percaya
ketika hidup di atas dunia yang masih dikuasai dosa. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan yang mengatakan, "Karena itu, saudara-saudaraku, janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerit payahmu tidak sia-sia." Ku cari suatu panji, kan ku iring tetap, dan pandu yang berani, takut bukan lenyap. Ku cari kesempatan, mencoba dayaku, yang dapat memuaskan dahaga jiwaku. Di dalam Yesus Tuhan, ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panjinya. Ku cari jawab pasti penawar raguku, dan sulung yang memandu setiap langkahku. Ku cari tutur hikmat yang kuasanya benar, supaya makna hidup tersingkaplah benar. Di dalam Yesus Tuhan, ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panjinya. Merasa ragu dan takut seringkali kita alami, sehingga tidak jarang kita berhenti bersaksi. Untuk itu, mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, sebab semua hal yang tidak kita lakukan, dan karenanya nama Tuhan tidak dipermuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh Tuhan, ketika kami melihat diri kami, mengevaluasi semua perbuatan kami bisa melihat tidak selalu kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Tidak jarang dalam keraguan dan keengganan kami berhenti untuk bersaksi. Bahkan kami juga telah melakukan hal-hal yang tidak terpuji di hadapan Tuhan karena didorong perasaan takut dan gentar. Oleh karena itu, pada saat ini kami anak-anak-Mu mengaku di hadapan Tuhan betapa kami tidak layak untuk disebut anak-anak-Mu. Tetapi biarlah karena belas kasihan-Mu, kami tetap diperkenankan untuk datang mendekat kepada Tuhan dan mengalami sebuah pemulihan di mana kami dibaharui menjadi anak-anak terang, di mana kami diberikan kemampuan untuk bersaksi dalam kehidupan ini. Biarlah untuk itu semua, hanya dalam belas kasih Tuhan, kami berseru dan memohon, kiranya Engkau Allah yang Maha Pengasih, berkenan membuka tangan, sehingga kami dapat merasakan sebuah kelegaan dan sukacita dalam pengampunan yang berasal daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Suara
tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saudara diundang bangkit berdiri. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai dengan 39 bagian A mengatakan, "Jadi, ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Yesus Kristuslah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sungguh kami bersyukur sebab semua kebaikan yang Tuhan limpahkan. Kami bersyukur karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Oleh karena itu, biarlah kami yang Tuhan segarkan, dapat merasakan kehadiran Roh Kudus, menolong hati dan pikiran kami terbuka kepada segala kebenaran firman, hingga hidup kami menjadi diperbaharui karena kami menjadi pelaku firman yang setia. Kami mohonkan, Tuhan ubahkan hidup kami, sehingga kami benar-benar dapat menjadi umat yang menyukakan hati Tuhan, ketika hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dengan demikian, biarlah kiranya pada saat ini ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman, kami dapat merasakan juga lawatan-Mu. Oleh karena itu, urapilah hamba-Mu, pakailah dia untuk menyatakan segala kehendak yang berasal daripada-Mu, hingga kami umat-Mu dapat merasakan bagaimana Tuhan mengarahkan langkah kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk itu semua biarlah kami menyerahkan diri kami penuh untuk dikuasai Tuhan, sehingga nyata benar persekutuan kami dengan Engkau menjadi satu hal yang jadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Injil menurut Lukas, pasal yang keempat, ayat 21 sampai 30. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 4 yang mengatakan demikian. Lalu ia mulai mengajar mereka, kata
katanya. Pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, seorang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat di tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, pada suatu pagi berkabut di bulan Juli tahun 1952, Florensi Chadwick mengarungi perairan dingin menuju Catalina Island dengan tujuan untuk menyeberangi terusan itu ke pantai California. Waktu itu dilaporkan bahwa airnya sangat dingin dengan kabut yang begitu tebal, sehingga Florence hampir tidak dapat melihat perahu-perahu yang menyertai dia. Sungguh, itu bukan waktu yang terbaik untuk memecahkan rekor, sebab bahkan dari perahu pendamping mereka perlu menembakkan senapan untuk menakut-nakuti hiu-hiu yang mendekati Florence. Sekalipun demikian, Florence mampu berenang lebih dari 15 jam sebelum akhirnya ia meminta untuk diangkat dari air. Dan karena melihat kemampuan Florence sebagai perenang jarak jauh, bahkan ia sebenarnya adalah wanita pertama yang berenang mengarungi terusan Inggris bolak-balik. Pada waktu itu, pelatihnya berusaha untuk mendorong dia terus berenang karena mereka sudah sangat dekat dengan daratan. Akan tetapi, hari itu Florence merasa kecil hati. Ketika ia memandang ke depan, yang dapat dilihatnya hanya kabut. Ia menyerah hanya 1,5 mil dari sasarannya. Setelah peristiwa itu, saudara, dilaporkan bagaimana Florence berkata, "Saya tidak mencari alasan untuk diri saya sendiri, tetapi bila saya dapat melihat daratan pada waktu itu, mungkin saya akan berhasil." Saudara, ternyata lewat peristiwa ini kita bisa melihat bukan air yang dingin, bukan kelelahan atau ketakutan yang menyebabkan Florence gagal pada hari itu, melainkan kabutlah yang telah membuat dia merasa kecil hati.
Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat lewat kegagalan Florence, bagaimana perasaan kecil hati adalah sebuah perasaan tawar hati yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan hal yang besar. Dan rasanya perasaan kecil hati ini bukan hanya Florence yang pernah mengalaminya, tetapi ada banyak orang yang juga pernah mengalaminya dengan berbagai macam alasan. Dan bahkan yang mengejutkan kita pada saat ini, ternyata Tuhan Yesus juga sepertinya juga pernah terkondisi untuk merasa kecil hati. Hal itu saya simpulkan saat menggumuli kisah yang kita baca di Injil Lukas pasal 4 tadi, yang menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus pada waktu itu ada di kampung halamannya, Nazaret, sebuah desa terpencil. Nampaknya setelah melakukan perjalanan bersama dengan para murid, Tuhan Yesus singgah di kampung halamannya. Dan seperti kebiasaan yang Yesus lakukan, ia kemudian datang ke rumah ibadah untuk membaca Alkitab dan mengajarkan firman Tuhan. Pada waktu itu juga yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus membaca kitab Yesaya dan kemudian menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya dengan penuh kuasa. Alkitab bersaksi bagaimana pada waktu itu semua mata orang tertuju kepadanya dengan terkagum-kagum akan kebenaran firman yang dipaparkannya dengan sangat apik. Akan tetapi sekalipun demikian, saudara jangan berharap kemudian mereka semua menjadi percaya dan bertobat. Sebab sebaliknya kita bisa melihat ternyata pada waktu itu orang-orang Nazaret gagal fokus pada kebenaran pengajaran Yesus, sebab mereka malah fokus pada status sosial Yesus sebagai seorang anak tukang kayu. Dan kalau kita di posisi Tuhan Yesus menghadapi sikap orang banyak yang seperti itu, sikap memandang muka, kemungkinan besar saya rasa kita juga akan merasa kesal dan sakit hati karena diremehkan. Akan tetapi memang harus diakui saudara, hal semacam itu sebenarnya hal yang sangat biasa terjadi. Sebab jika orang yang berbicara bukan ahlinya, maka biasanya jarang orang menjadi percaya terhadap apa yang dikatakannya. Hal itu disebabkan karena kebanyakan orang suka mengukur kebenaran berdasarkan siapa yang berbicara dan bukan apa yang disampaikannya. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin saat ini kita juga secara pribadi harus mengakui bahwa tanpa sadar kita pun sering menganggap remeh saat seseorang yang kita tidak anggap keberadaannya, entah karena dia seorang anak kecil atau siapapun yang kita anggap masih dalam posisi bukan siapa-siapa, bukan ahlinya, maka apa yang dikatakannya belum tentu kita terima. Kondisi semacam ini sangat merugikan, karena selain banyaknya kebenaran yang sebenarnya luput dari perhatian kita, akan ada juga sebenarnya saudara, persoalan baru yang lahir, yaitu kecenderungan orang tidak lagi peduli pada isi, malah sibuk membangun image sehingga berani membayar jutaan rupiah untuk mempunyai gelar sekalipun itu gelar palsu, hanya demi untuk diterima dan dianggap keberadaannya. Dan sebenarnya ada banyak lain-lain persoalan yang muncul karena tabiat dosa yang seperti itu. Saya katakan dosa karena sesuai dengan firman Tuhan dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 9 bagian A, menyebutkan bahwa jika kamu memandang muka, kamu telah berbuat dosa. Jelas bagi kita bahwa kebiasaan memandang muka sebenarnya merupakan realita dosa yang ada di dalam kehidupan manusia. Dan dengan demikian, maka karena keberadaan dosalah yang telah menghalangi karya Allah dinyatakan di dalam Yesus Kristus di Nazaret, kampung halaman Tuhan Yesus sendiri. Saudara, sikap memandang muka orang-orang sekampung Yesus membuat Yesus sepertinya ilfil atau kehilangan semangat
dan mungkin juga merasa kecil hati untuk menyatakan kuasanya pada waktu itu. Hingga pada waktu itu Yesus tidak melakukan apapun. Tidak seperti yang dilakukan di tempat lain, di mana dia melakukan penyembuhan dan segala macam mukjizat yang luar biasa. Yesus di kampung halamannya tidak melakukan satu pekerjaan mukjizat sekalipun. Saya secara pribadi dan mungkin juga saudara, rasanya bisa memahami perasaan Yesus yang ilfil tadi. Sebab biasanya memang ada harapan di dalam diri manusia untuk mendapatkan dukungan moral, terutama dari orang-orang terdekatnya, yaitu mereka yang dilihat sangat mengenal kita. Akan tetapi toh ternyata harapan memang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan rasanya hukum kehidupan ini memang berjalan seperti itu, di mana paradoks kehidupan membuat orang terdekat yang seharusnya mendukung malah tidak percaya pada perkataan kita, hanya karena melihat siapa latar belakang kita. Untuk itulah Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Yesus juga mengatakan lewat bahasanya bahwa hal ini bukan yang pertama terjadi, tetapi sepertinya sudah menjadi kebiasaan umat untuk jatuh dalam dosa memandang muka. Hingga situasi ini telah menjadi halangan bagi umat Allah untuk melihat karya keselamatan yang Allah telah lakukan di waktu-waktu yang lalu. Contohnya di zaman Nabi Elia. Pada waktu itu saat kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, dikatakan tidak ada yang percaya kepadanya. Bahkan para janda yang seharusnya hidup dalam belas kasih Allah nampak telah mengeraskan hati mereka. Yesus pada waktu itu mengatakan malahan orang kafir yang menanggapi karya Allah seperti seorang janda di tanah Sidon yang kita kenal dengan nama janda Sarfat yang telah mendapatkan keselamatan yang berasal dari Allah. Selain itu juga Yesus menyebutkan bahwa di zaman Nabi Elisa, Naaman seorang Syria lah yang telah ditahirkan Allah dan bukan salah seorang dari orang Yahudi yang notabene adalah umat Allah sendiri. Saudara, jelas lewat perkataan Tuhan Yesus ini kita bisa melihat bagaimana umat pada waktu itu mendapatkan teguran atas sikap mereka yang terbiasa ada di dalam dosa. Dosa memandang muka, hingga kehilangan kesempatan untuk melihat dan mengalami karya Allah. Lalu bertobatkah mereka pada waktu mereka ditegur? Sadarkah mereka akan kesalahan yang mereka perbuat pada waktu itu? Jawabannya tidak. Jelas lewat perkataan Injil tadi kita bisa melihat bagaimana umat adalah orang-orang yang telah mengeraskan hati. Mereka bukannya sadar bahwa mereka telah berbuat salah dan merasa rugi karena kehilangan berkat Tuhan. Malahan mereka menjadi sangat marah karena merasa tersindir ketika Yesus memuji orang kafir ternyata lebih baik daripada sikap orang yang menyebut dirinya adalah umat kepunyaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita bisa melihat di sini bagaimana manusia yang mengeraskan hati terhadap teguran Allah adalah manusia yang telah menyerahkan hatinya kepada dosa. Sehingga seperti kata pepatah bahwa kepalang basah ya mandi sekalian. Maka beramai-ramailah mereka bangun dan menghalau Yesus keluar kota untuk membawanya ke tebing gunung untuk melemparkan dia dari atas tebing. Kembali di sini kita bisa melihat bagaimana dampak dosa menguasai hati manusia. Hati yang keras dikuasai amarah dan kebencian, siap melenyapkan siapa saja yang dirasakan telah mengganggu ego mereka yang merasa benar sendiri itu. Lalu apa tanggapan Tuhan Yesus terhadap sikap bebal dari orang-orang berdosa yang telah menolaknya itu? Yesus sepertinya tidak terpancing emosi.
di mana ia tidak merasa gagal sebagai orang yang mengajar, atau bahkan merasa gagal sebagai suara kebenaran yang disampaikan, karena ia tidak mampu menyadarkan dan mengubah sikap orang-orang sekampungnya. Kita di sini melihat bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan sikap tidak tergoyahkan dalam panggilan hidupnya untuk memberitakan keselamatan. Sehingga ketika ia mengalami penolakan, ia bisa memahami bahwa memang begitulah sikap manusia yang ada dalam kuasa dosa. Saudara, sikap Tuhan Yesus ini menjadi contoh nyata sebenarnya buat kita semua. Sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan mewartakan Injil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh terbawa suasana, di mana ketika kebenaran yang kita wartakan tidak dihargai orang, jangan mutung, jangan marah, jangan kecewa serta sakit hati menghadapi perlakuan banyak orang tadi yang telah merendahkan, khususnya mereka yang terdekat dengan kita. Ingat, kita dipanggil untuk mewartakan kabar baik itu, bukan agar dipuji atau dimuliakan orang. Akan tetapi kita semua menyatakan kabar baik itu tidak lebih semata-mata sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Untuk itu saudaraku, jika engkau di tahun 2021 merasa ada banyak perbuatan baik dan benar yang urung untuk diperjuangkan karena terhalang oleh sikap orang-orang di sekitarmu, firman Tuhan di awal Januari 2022 ini mengingatkanmu, janganlah goyah. Marilah kembali bangkit, lakukan semua yang baik. Lihatlah dan teladanilah Yesus yang telah menerima kenyataan itu, sehingga dengan tenang ia berjalan melewati di tengah-tengah mereka untuk pergi dan melanjutkan karyanya. Karena itu, selamat berkarya. Beritakanlah kebenaran dan wujudkanlah kasih Allah di dalam hidupmu, dalam keadaan baik ataupun keadaan tidak baik. Sehingga dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Marilah setiap kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Tuhan Allah Bapa, sungguh kami hendak bersyukur atas semua karya Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana tidak pernah sekalipun kami melihat Tuhan meluputkan kami dari berkat-Mu. Penyertaan-Mu mendatangkan kekuatan ketika kami ada dalam kelemahan. Keberadaan-Mu dan kasih-Mu mendatangkan pengharapan bagi kami ketika kami ada dalam kelemahan dan kesusahan. Tangan Tuhanlah
yang terus menopang kami menghadapi berbagai macam pergumulan hingga kami telah melewati tahun 2021, tahun yang tidak mudah, tetapi dapat kami lewati karena pekerjaan Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini ajarlah kami untuk bisa menghitung banyaknya berkat Tuhan, hingga dengan demikian kami punya kekuatan untuk menghadapi tahun yang baru 2022 ini sebagai satu kesempatan untuk kami bersaksi, memberi diri kami menjadi jalan berkat Tuhan, untuk menyuarakan kebenaran dan menghadirkan kebaikan. Kami membutuhkan pertolongan tangan Tuhan, sebab kami tahu betapa tidak mudah itu semua kami akan jalani. Tetapi kami yakin dan percaya dengan pertolongan tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kami. Oleh karena itu pada saat ini kami hendak membawa setiap pergumulan yang kami tahu kami alami ataupun juga yang dialami oleh saudara-saudara kami. Kami hendak serahkan itu semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Entah pergumulan sakit penyakit, pergumulan kehidupan keuangan kami, masa depan kami, kehidupan keluarga kami. Kami percaya bahwa Tuhan turut campur di sana. Biarlah dengan demikian kami mampu mengarahkan pandangan kami kepada yang lain. Dalam pergumulan-pergumulan saudara-saudara kami di sekitar kami, ajarlah kami untuk hadir sebagai wakil kehadiran Tuhan, memberikan pengharapan dan penghiburan yang berasal kepadamu. Hingga dengan demikian, ada banyak jiwa yang kembali disegarkan karena melihat kehadiran Tuhan. Kami dengan demikian hendak membawa setiap usaha-usaha mendatangkan kebaikan yang dilakukan semua pihak, khususnya pemerintah di mana kami ada pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau menolong pemerintah Indonesia untuk dapat mengatasi setiap persoalan yang ada. Biarlah Engkau memakai para pemimpin bangsa kami untuk dapat melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan, hingga damai sejahtera-Mu dapat dirasakan oleh setiap orang yang ada di bumi Indonesia ini. Dan biarlah dengan demikian, khususnya upaya pemulihan dari pandemi COVID-19 ini, Tuhan juga turut campur, sehingga kami semua, bukan hanya Indonesia tetapi seluruh warga bumi ini, pada akhirnya dapat merayakan kebebasan dari pandemi, di mana kami diperkenankan kembali untuk dapat saling berjumpa dalam keakraban yang ada. Semua kami hendak mohonkan ke dalam tangan kasih-Mu, sebab kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Untuk itu biarlah kiranya Engkau terus memakai gereja-Mu bersaksi dan bersuara, melakukan suara kenabian, karya-karya ilahi di tengah kehidupan ini, hingga sampai pada waktu pengenapan janji Tuhan, gereja-Mu senantiasa terus hadir mendatangkan kebaikan, dan karena itu terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan oleh karena kasih dan pemeliharaannya dalam kehidupan kita, sebagaimana diungkapkan pemazmur dalam Mazmur 86 ayat 12-13. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya, sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah.
Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kembali pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami hendak mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa, untuk semua pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua berkat-berkat yang telah Engkau curahkan. Saat ini ya Bapa, kami mau membawa persembahan kami sebagai ungkapan rasa syukur kami. Terimalah persembahan ini ya Bapa, dan berkatilah. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar. Marilah, marilah hai saudara, menyebarkan terang dunia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, pergilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin
We satisfy your soul thirst and harmonize your life. 96.3 RPK FM. Ingin promosikan produk, jasa, dan karya Anda melalui udara? Segera bergabung bersama kami, Radio Pelita Kasih 96,3 RPK FM. Radio swasta terlama di Jakarta yang telah mengudara sejak 1967. Dengan fasilitas studio on air, studio rekaman, siaran on air dan off air, kami siap membantu memasarkan produk, jasa, atau karya Anda. Tidak hanya melalui udara, melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan live video streaming YouTube bisa menjadi pilihan Anda untuk branding bersama kami. Radio Pelita Kasih 96,3 RPK FM terletak di Kompleks Sinar Kasih, Jalan Dewi Sartika nomor 136D, Cawang, Jakarta Timur. Untuk informasi lebih lanjut hubungi kami segera di 021 808 800 12, 021 808 800 12. Atau kunjungi website kami di www.radiopelitakasih.com.